Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Shika sini, aka Oliver Fala. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana sih museum itu bisa menjadi salah satu sumber media pembelajaran. Nah, di kali ini kita akan bahas topik tersebut. Nah, jadi di sini di video sinematik awal tadi itu adalah dokumentasi dari acara sepekan dari Museum Kalbar yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober sampai 12 Oktober. Walaupun udah lewat, tapi ya saya nggak bakal melemparkan semangat untuk membuat video untuk memeriahkan acara tersebut. Oke, jadi pertanyaan yang terbesar ataupun main topik kita pada hari ini, bagaimana sih museum itu bisa dijadikan sebagai sumber media pembelajaran? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu museum itu apa. Museum itu kan adalah salah satu tempat bagaimana semua benda-benda, mungkin enggak semua, tapi mungkin benda-benda bersejarah itu disimpan, dijaga, dan dilindungi. Kenapa harus dijaga? Ya karena biar terjaga keasliannya, dan keaslian tersebut dijaga untuk diajarkan. Dijaga terus diajarkan. Nah, kenapa bisa menjadi diajarkan gitu? Barang-barang bersejarah, of course kita belajar sejarah untuk dipelajari, bukan? Nah, barang-barang bersejarah disimpan, of course buat kita pelajari. Nah, jadi nggak museum itu fungsinya untuk menyimpan barang-barang bersejarah agar kita bisa mempelajarinya dan kita jadikan sebagai sumber media pembelajaran. Ya, walaupun memang barang-barang tersebut sudah berusia ataupun berumur yang cukup lama ya, mungkin sekitar ratusan tahun yang lalu gitu. Nah, fungsi inilah museum, disimpan, maksudnya menyimpan barang-barang bersejarah agar kita bisa mempelajarinya dan bisa kita jadikan ilmu, dan mungkin kita sebagai calon pendidik mungkin kita bisa bawakan barang-barang yang ada disimpan dalam museum, kita jadikan sebagai materi ataupun kita jadikan sebagai sumber untuk kita ajarkan kepada peserta-peserta didik ya. Nah, itu. Jadi fungsi museum itu sebenarnya banyak. Walaupun memang museum ini dikenal sebagai tempat rekreasi, tetapi nggak ada salahnya kok untuk menganggap ataupun menganggap bahwasannya museum ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk kita jadikan sebagai sumber media pembelajaran. Nah, daripada kalian pergi ke kafe bayar 20.000 nggak dapat apa-apa, terus juga ya dapat minum, dapat wifi, mungkin dapat apa-apa aja, mungkin ya dapat malasnya doang gitu. Ya ilmunya nggak dapat. Mending kita kemana? Ya benar sekali, kita ke museum. Dapat apa? Dapat ilmunya, dapat apa lagi ya? Dapat belajar tentang sejarah, mungkin belajar tentang peninggalan mungkin. Nah, terus gak cuma dapat ilmunya, tapi juga apa? Dapat hiburannya, entertainmentnya kan? Nah, oke. Jadi itulah menurut saya kenapa museum ini bisa dijadikan sebagai sumber media pembelajaran. Ya mohon maaf agak singkat videonya karena di sini sedang ada badai dan takutnya suara saya tidak masuk ke dalam video. Jadi ya sebelum kita akhiri video ini, saya ingin izin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video ini. Ya, dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, share, dan apabila perlu kalian tekan tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya Shika sini, aka Oliver Fala, pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's not for you.